Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Untuk yang pertama yakni konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Definisi tentang sains dan teknologi telah diberikan oleh para filosof dan ilmuwan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan akal. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklarifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif, dapat diuji kebenarannya, dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan. Teknologi dapat didefinisikan sebagai kemampuan teknik dalam pengertiannya yang utuh dan menyeluruh. Dalam sudut pandang budaya, teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Islam antara agama, ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat hubungan yang harmonis, yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Telah dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat yang ke-24 sampai 25 dinyatakan pada artinya, maka kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian dilanjut ke ayat ke-25. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizinnya Tuhan. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat di atas menggambarkan keutuhan antara iman, ilmu, dan amal atau akidah, syariat, dan akhlak dengan menganalogikan bangunan dinul Islam bagaikan sebatang pohon yang baik. Yang kedua, khazanah kemajuan iptek dan sejarah peradaban Islam. Sejarawan Barat beraliran konservatif yang bernama W. Montgomery Watt menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Orientalis Sedilot seperti yang dikutip Mustafa Asy-Syibai dalam Peradaban Islam menyatakan bahwa hanya bangsa Arab memikul panji-panji peradaban abad pertengahan. Islam mendatangi sumber-sumber filsafat Yunani yang abadi. Mereka tidak berhenti pada batas yang telah diperoleh berupa khazanah-khazanah ilmu pengetahuan, tetapi berusaha mengembangkannya dan membuka pintu-pintu baru bagi pengkaji alam. Gustav Le Bon mengatakan bahwa terjemahan buku-buku bangsa Arab, terutama buku-buku keilmuan, hampir menjadi satu-satunya sumber bagi pengajaran di perguruan tinggi di Eropa selama 5 atau 6 abad. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai satu hal yang sangat mulia dan berharga. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Ilmuwan-ilmuwan Islam dengan berbagai penemuannya yang mengguncang dunia, diantaranya 1. Al-Khawarizmi tahun 780 sampai 850 Masehi yang menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika algoritma. 2. Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. 3. Al-Biruni tahun 1973 sampai 1048 Masehi yang melakukan pengamatan terhadap tanaman sehingga diperoleh kesimpulan kalau bunga memiliki 3, 4, 5 atau 18 daun bunga dan tidak pernah 7 atau 9. 4. Pada abad ke-8 dan 9 Masehi, negeri Irak dihuni oleh 30 juta penduduk.
yang 80%-nya merupakan petani. 5. Kecanggihan di bidang arsitektur seperti Masjid Agung Cordoba, Blue Mosque di Konstantinopel, atau menara spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakil, Istana Alhambra yang dibangun di Seville, Andalusia pada tahun 913 Masehi. Kemudian yang ketiga adalah Arab, pengembangan iptek dalam Islam. Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam, menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi memenuhi kebutuhannya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-17, surat yang ke-70, Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dalam ayat tersebut Al-Quran memilih kata sakhoro yang artinya menundukkan atau merendahkan. Maksudnya adalah agar alam raya ini dengan segala manfaat yang dapat diraih darinya harus tunduk dan dianggap sebagai sesuatu yang posisinya berada di bawah manusia. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, yang dalam artinya Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas Ar-Rosy dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dan Tuhanmu. Dengan kemampuan akal, ilmu, dan teknologi, manusia dapat meniru segala kekuatan beraneka makhluk. Manusia dengan kapal udara dan jet dapat terbang ke udara seperti burung. Kemudian dalam Islam, segala amal perbuatan manusia seorang muslim senantiasa dikaitkan dengan keridhaan Allah. Tapi dalam menghadapi dunia yang terus berkembang ini, manusia diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dikembangkan dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan. Yang keempat, berperilaku Islami dalam menghadapi kemajuan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi telah memberikan berkah dan anugerah yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Namun di sisi lain, iptek telah mendatangkan petaka yang pada gilirannya mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Secara lebih spesifik, integrasi pendidikan iptek ini diperlukan karena 4 alasan. 1. Iptek akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iptek menjadi dasar modernisme, telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistik, materialistik, dan hedonistik yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. 3. Dalam kehidupan, manusia tidak hanya memerlukan sepotong roti, tetapi juga membutuhkan imtak dan nilai-nilai surgawi. 4. Imtak menjadi landasan dan dasar paling kuat yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Tanpa dasar imtak, segala atribut duniawi seperti harta, pangkat, iptek, dan keturunan tidak akan mampu alias gagal mengantar manusia meraih kebahagiaan. Dalam menghadapi perkembangan budaya manusia dengan perkembangan iptek yang pesat, perlu mencari keterkaitan antara sistem nilai dan norma-norma Islam dalam perkembangan tersebut. Kesimpulan dari uraian di atas, hakikat penyikapan iptek dalam kehidupan sehari-hari yang Islam adalah memanfaatkan perkembangan iptek untuk meningkatkan martabat manusia
dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep Islam, sesuatu hal dapat dikatakan mengandung kebenaran apabila ia mengandung manfaat dalam arti luas. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasilnya di samping harus mengingatkan manusia kepada Allah, juga mengingatkan manusia dalam kedudukannya sebagai khalifah yang kepadanya tunduk segala yang ada di alam raya ini. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada salah kata ataupun salah ucapan. Kami dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.